Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan masih bersiaran dari Bandung, tepatnya di kampus UIN Sunan Gunung Jati. Dan pemirsa masih bersama jamaah, ini Masya Allah selain ibu-ibu juga ada para mahasiswi dan juga para mahasiswa, dan juga para guru-guru besar, dosen, dan juga para profesor yang insya Allah hadir di kesempatan siang hari ini. Dan pemirsa, kita masih membahas berkaitan dengan qanaah atau merasa cukup di tengah tuntutan hidup yang saat ini mungkin bisa dikatakan serba mahal ya Bu ya. Cari kerja susah, mana-mana mahal, yang perlu kita lakukan adalah tadi ya Ustadz qanaah dan juga selalu berkecukupan. Dan kami persilahkan terlebih dahulu, ada karena ini di Bandung saya panggil AA Aji ya, betul ya. AA Aji boleh berdiri silakan, disampaikan pertanyaan dan akan dijawab oleh yang pertama Ustadz Tata Sukayat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya apakah kiat-kiat untuk menjadi orang yang qanaah? Kiat-kiat untuk menjadi orang qanaah. Ini AA Aji mahasiswa sini? Oh bukan, baik, mahasiswa kampus lain ya. Silakan Ustadz Tata, bagaimana? Ada kiat-kiat khusus nggak untuk kita agar selalu qanaah di dalam hidup? Ya. Terima kasih Aji, pertanyaan yang menginspirasi buat kita semua. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang qanaah? Yang pertama, untuk jadi orang yang qanaah harus punya motivasi dari dalam. Ada motivasi yang tidak dilihat oleh orang lain tetapi dirasakan oleh diri sendiri. Komitmen kita kepada Allah ingin menjadi orang yang qanaah dengan ridho dan sabar. Yang kedua, ini Al-Quran yang menuntun kita untuk hal-hal baik itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan bergaulah dengan orang-orang yang benar. Yang servernya sama, ingin menjadi hamba yang qanaah. Maka bergaul, berkumpul di majlis-majlis taklim, di pengajian-pengajian, itu salah satu trik yang nyata ya, bisa membangun spirit untuk menjadi orang yang qanaah. Mudah-mudahan Aji dan kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang qanaah. Baik, terima kasih Ustadz Tata Sukayat atas jawabannya. Namun kehidupan yang saat ini ketika kita berkehidupan susah sepertinya Ustadz untuk benar-benar bisa praktek untuk qanaah. Apalagi tetangga kita mungkin di saat kondisi saat ini seperti saat ini beli barang yang mungkin mahal-mahal rasanya kok iri begitu ya Bu ya. Nah ini bagaimana prakteknya Ustadz Tata Sukayat? Yang ketiga ya itu yang offline ya. Ya. Sering bergaul dengan orang-orang yang punya niat qanaah. Sehingga kalaupun kita memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan kita, itu pada prinsipnya boleh-boleh saja dalam rangka tahadus binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Tetapi kita kalau mengeksplor ya atau memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan kita, tujuannya itu satu, dalam rangka bersyukur kepada Allah dan ngajak orang lain bersyukur, karena orang yang beriman itu dia akan merasa bahagia ketika saudara-saudara seimannya bahagia. Bukan untuk manas-manasin. Dan kalau ada teman kita memperlihatkan anugerah kenikmatannya, kita juga enggak boleh panas. Harusnya ikut senang, mengucapkan alhamdulillah. Nah, trik yang ketiga Aji Muhammad Sofyan, ini yang tidak kalah penting. Secara virtual kita perlu mendapatkan siraman ruhani pengajian-pengajian seperti ini. Maka jangan lepas dengan channel Damai Indonesiaku TV One. Baik, sedikit promosi Ustadz ya. Baik, kami persilakan untuk penanya berikutnya atas nama Ibu Tita Rosita, betul? Boleh berdiri Ibu Tita dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Deban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tita Rosita dari Majelis Taklim Al-Barokah, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal. Kebanyakan manusia itu selalu mencari yang besar ya. Tapi lupa mensyukuri yang dasar. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana reaksi saya ketika saya berusaha sesuatu tapi tidak menunaikan hasil yang apa yang kita harapkan. Itu pertanyaannya saya Ustadz.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya review dan saya ringkas sedikit pertanyaan dari Ibu, karena tadi pertanyaannya bagaimana reaksi saya, bagaimana Ibu reaksinya? Mungkin pertanyaan maksudnya bagaimana ketika kita menginginkan sesuatu yang besar namun tidak tercapai begitu ya. Nah, ini bagaimana sikap kita begitu ya Bu ya. Silakan Ustaz Devan. Baik, terima kasih Ibu. Saya juga mau bereaksi Bu. Di kajian mahasiswa itu ada yang sudah familiar dalam ilmu psikologi yang disebut dengan quarter of life crisis. Orang bingung menyongsong masa depan, kenapa alasannya? Karena dia lupa dengan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang begini Bu, apa yang kita pinta dengan apa yang Allah berikan tanpa kita pinta lebih banyak mana? Sekali lagi, apa yang kita pinta kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita tanpa kita pinta lebih banyak mana? Lebih banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa kita pinta. Lalu kemudian nafsu kita ini untuk mengejar sesuatu yang kita inginkan itu. Ketika itu tidak terjadi, padahal Allah memberikan kepada kita itu apa? Kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Kalau orang sudah mengejar gaya hidup, maka muncul ibu-ibu yang BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya, qad aflaha man aslama wa ruzziqa kaffafa wa qanna'ahallahu bima atah. Sungguh berbahagia orang-orang muslim, rizkinya dicukupkan dan hatinya dikonahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita mengejar sesuatu lalu itu tidak tergapai oleh kita, ingat bahwa takdir Allah lebih besar daripada kekuatan kita. Sawabikul himam la tahriku asfalul akdar. Cita-cita manusia yang tinggi tidak mungkin menembus dan mengalahkan benteng takdir Allah yang lebih kuat. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu ya Ibu Tita Rosita, mudah-mudahan menjadi hal perenungan dan juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Nah sebelum saya persilakan kembali dua jamaah, saya akan sampaikan sekali lagi bagi Anda pemirsa yang ingin berinteraksi dengan guru-guru kami dalam Dhamma Indonesiaku, Anda bisa telepon di nomor WhatsApp kami, Anda bisa berinteraksi lewat video call WhatsApp kami, daftarkan nama dan juga pertanyaan Anda. Kembali kepada jamaah, ada Ibu Belawina. Silakan Ibu Belawina berdiri dan akan dijawab oleh guru kita Ustaz Tata Sukayat. Ya, sudah nyala Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tema kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana cara kita melatih diri kita untuk bisa bersifat qanaah di zaman era yang modern ini dan semuanya serba gaya konsumtif. Apalagi ibu-ibu kan sekarang sukanya healing ya Bu, pergi kemana ikut sama circle-circle-nya. Nah kalau misalkan keadaan kita ini tidak mampu tapi malu sama teman-teman yang lain gitu, kok ini healing aku enggak gitu. Gimana gitu Pak cara menyingkapinya, kita harus sadar diri atau kita keluar dari circle itu atau kita harus seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bella, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana nih tergabung dalam circle yang selalu healing, begitu ya Bu ya? Healing dan belanja-belanja. Apa mending kita keluar dari circle aja itu Bu ya? Keluar dari grup WhatsApp ya Bu ya? Silakan Ustaz Tata. Ini circle healing yang pagi-paginya jogging, siangnya shopping, sore-sore eating, malamnya ngi. Tong diteraskan Pak Mali. Satu, memang kita punya kebebasan untuk bergaul dengan siapapun. Kalau kita punya komitmen dan integritas yang tinggi bisa menyelamatkan diri kita, tidak terkontaminasi dengan circle-circle yang kurang baik tadi, maka kita tujuannya adalah untuk merubah circle yang kurang baik menjadi baik dan kita tujuannya merubah orang lain. Satu, itu keren. Yang kedua, takaran ukuran mentality kita. Jangankan bergaul dengan komunitas yang circle-nya kurang baik. Di circle yang baik aja, kita yang paling tidak baiknya. Gitu. Maka bagi yang punya takaran ukuran mentality seperti itu, lebih baik menghindari circle-circle yang kurang baik. Misalkan ada circle, pokoknya di komunitas itu tuh rame aja ngomongin orang lain. Ibu gaul,
untuk menasehati dan mengingatkan. Oh keren. Tapi ini kira-kira saya kalau nyemplung di situ sendiri aja udah kayak mereka, apalagi gabung itu udah kuat koalisinya tuh. Itu lebih baik menghindarinya. Maka dakwah itu ada level yang paling dasar dan mendasar, yaitu dakwah nafsiyah. Ku anfusakum wiqayatun nafs, menyelamatkan diri kita masing-masing. Jadi bagi kita yang punya niat berdakwah, gaul seluas mungkin untuk merubah yang kurang baik menjadi baik dan lebih baik. Tapi seandainya belum bisa, selamatkan diri kita. Jadilah ikan hidup di laut. Meskipun ikannya asin, lautnya asin, tapi ikan tidak terbawa asin. Tapi kalau jadi ikan yang mati, jangan coba-coba terapung di lautan yang kurang baik. Baik, terima kasih. Namun yang jadi pertanyaan juga mungkin tadi ditanyakan oleh Ibu Bella ketika kita keluar dari komunitas atau keluar dari circle, yang menjadi tantangan adalah kita jadi dibenci ya Ibu ya. Kita jadi dimusuhin, akhirnya kita nggak punya teman, nggak punya komunitas. Nah, bagaimana menghadapi situasi seperti ini Ustaz Tata? Ada semacam teknik keluar dari circle yang tidak baik secara diplomatis. Beribu alasan bisa kita bikin. Tetap bergaul, tapi ada hal-hal yang kita tidak ikut. Itu insya Allah bisa kalau punya komitmen. Misalkan circle itu apa baiknya? Baiknya itu care dengan teman. Kalau ada yang sakit pasti circle itu tuh wah perhatiannya luar biasa. Yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya apa sih? Yang buruk-buruknya umpamanya lalai waktu sholat. Ya Bu, kenapa jempling Bu? Lalai waktu sholat. Yang kedua yaitu budaya gibahnya terlalu tinggi. Ada yang begitu. Konsumtif, hedonis, materialis, dasar cewek matre. Yang tidak baiknya kita nggak ikut. Tidak harus keluar secara total dalam waktu yang sangat singkat, nanti terlalu kaget. Itu yang disebut dengan teori sosiologi itu gradual change. Perubahan yang bertahap. Kalau yang tadi radical change. Tiba-tiba kita nggak kenal, WhatsApp-nya ditutup semua, tidak mau ketemu. Dia mau datang ke rumah kita juga digemok. Nggak cukup gitu ditulis awas anjing galak. Di luar gemok tulisannya lebih serem, yang punya anjing lebih galak lagi. Oh jangan, memang harus seni bergaul ya Pak Ustadz Sofian. Baik, terima kasih Ustaz Tata Sukayat. Mudah-mudahan ini semua circle-nya baik-baik dan insya Allah dikumpulkan semuanya di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami persilakan berikutnya ada Bapak Jajang. Silakan Pak Jajang, akan dijawab oleh guru kita Ustadz Deban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Tata, Pak Ustadz Deban, Masya Allah ini bisa bertemu langsung dengan Bapak. Beliau merupakan guru saya, Alhamdulillah selama di kampus UIN Bandung. Saya Jajang Eris Hermana Pak, dari Antapani, alumni dari UIN Bandung. Ingin bertanya mengenai konah ini, kebetulan kita sudah mengetahui bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam menanamkan sikap qanaah ini, mungkin istilah ini sering kita dengar, bahkan mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk diimplementasikan. Pertanyaan saya Pak Kiai, bagaimana cara ataupun langkah kita agar kita istiqomah dalam melaksanakan qanaah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang diucapkan namun sulit dipraktekkan nih Ustadz Deban. Qanaah ini bagaimana untuk selalu istiqomah dalam sifat qanaah ini Ustadz? Baik, terima kasih Bapak Jajang dari Antapani. Ibu tahu Antapani? Apa? Antara cinta tapi tewani. Beliau merupakan murid daripada guru kita ya. Tentang istiqomah, saya kira bapak-bapak yang di sebelah sana istiqomah semua. Ikatan suami tertekan oleh istri kalau di rumah. Baik, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik, lebih bagus daripada 1000 karomah. Karena memang kita mengucapkan sabar ke orang lain, sabar ya, itu karena penderitaannya sedang orang lain alami. Kalau penderitaan itu ke kita, mampu nggak kita mendakwahi, kata beliau tadi dakwah nafsiyah, sabar ya, susah. Begitupun dengan qanaah, kita mudah. Qanaah itu begini, tapi dalam aplikasinya seperti apa itu susah. Bu, pernah dulu belajar ngaji? Di Hejah.
Di fathah, di jabar. Ba, jabar, ba, fa, jabar, pa, ba, fa. Setelah itu ibu langsung bisa baca Quran tidak? Tidak. Melalui proses dulu. Begitupun dengan tadi istiqomah dalam qanaah. Oleh karenanya dalam ajaran Islam itu ada yang disebut dengan spiritual. Orang barat menyebutnya mistisisme. Orang kita menyebutnya ilmu tasawuf. Dalam konsep tasawuf ada yang disebut dengan riyadhah. Dalam riyadhah ada guru yang disebut mursyid. Maka orang ingin istiqomah tidak bisa lewat mulut. Sebagaimana kita dulu tidak langsung bisa baca Quran, tapi harus melalui ejahan, harus melalui ikro. Jadi Bapak, kalau kita ingin istiqomah itu, pertama cari guru-guru yang memang beliau juga sudah istiqomah. Kalau saya belajar ilmu tawadu, saya belajar di Al-Ihsan kepada profesor kita. Itu orang yang tawadu. Saya sampaikan kepada santri, kalau kalian ingin melihat orang yang tawadu, lihat guru kita, tawadu beliau. Seorang profesor tapi tawadu. Kata anak santri, kami juga tawadu. Ya tara mau duit kalau anak santri. Kalau beliau hebat lurus. Jadi ketika belajar qanaah, cari mursyid. Seperti itu, mursyid. Yang kedua, teman. Dengan siapa berteman, itu akan menunjukkan kualitas kita. Ini santri-santri Al-Jami'ah, yang di atas di Ma'had, dalam satu kamar ada 4 orang. Yang 1 tahajud, yang 3 tidur. Yang 3 ikut tahajud atau yang tahajud ikut tidur. Yang tahajud ikut tidur. Tapi santri berempat, yang 3 tahajud, yang 1 tidur, dia punya rasa malu. Itu mah tahajud, hudang sholat tahajud. Kita dengan circle siapa? Orang qanaah, kita malah main healing kaditu, orang Sunda. Jadi awas. Jadi apa namanya itu, tersingkirkan nanti. Jadi 1 cari guru, mursyid itu, yang di thariqah itu. Yang kedua cari teman, karena pertemanan itu akan menunjukkan kualitas diri kita. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan istiqomah dalam berqanaah ya, karena tadi istiqomah ikatan suami, takut istri kalau di rumah. Kalau antapani tadi apa Ustaz? Kalau saya kan belum nikah jadi bebas aja saya. Kalau antapani tadi apa Ustaz? Antara cinta tapi teman. Iya. Baik, Masya Allah, terima kasih. Dan pemirsa, kita masih akan bergabung lagi, masih akan kembali lagi dalam Damai Indonesiaku. Dan kami akan persilakan untuk jamaah yang pemirsa yang ada di rumah untuk berinteraksi bersama kami dalam segmentasi video call WhatsApp. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, karena kita akan terus silaturahmi dan silatul ilmi bukan hanya yang di majlis ini, tapi bagi saudara-saudaraku melalui video call WhatsApp.